sistem DRFT itu dari ujung inlet sampai dengan outlet ini dibuat datar tanpa kemiringan. Untuk mengatur ketinggian air tinggal dicopot pipa 1,5 ini nih. Jadi ini outlet semua. Jadi untuk sistem DRFT ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa merawat air. Untuk apa bendera biru dan kuning ini? Ini perawatan kami lakukan di pagi hari dengan cara fogging. Saat ini saya sedang berada di kebun riset kami, di kebun PT Lentera Agro PD Nusantara yang berada di Kulon Progo. Saat ini menunjukkan pukul 12.34. Jadi ini di hari Minggu tanggal 9 Januari 2025 pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Kita coba lihat kondisi greenhouse kami. Sekarang ini sedang ada dua sistem yang kami gunakan. Ada sistem DRFT dan sistem vertigasi yang kami gunakan untuk budidaya tanaman melon. Kita lihat ini di pukul 12.35 sekarang. Di hari Minggu, di data kami yang kami miliki, melon yang sedang kami tanam ini di usia 17 hari setelah tanam. Jadi ini di 31 hari setelah semai. Kita lihat kondisi greenhouse kami ini di siang hari. Mari kita lihat. Ini greenhouse yang kami miliki yang berada di Kulon Progo. Ini di siang hari. Kita lihat suhu yang ada di luar berapa. Ini alat ini sudah saya gunakan tadi dari 1,5 jam yang lalu, saya pasang di sini. Suhu di luar greenhouse kita berada di 35 ya, di 35. Ini kita lihat lagi. Kita lihat ini suhu di luar greenhouse ada di 35,4 derajat di pukul 12.40. Jadi di pukul 12.40 suhu yang ada di luar greenhouse saat ini ada di 35. Di sini kita lihat lagi di 35,6. Kita lihat suhu yang ada di dalam greenhouse melalui aplikasi yang kami miliki. Tentunya data ini dikolek dari data yang ada di sensor yang ada di dalam greenhouse. Sekarang kita lihat kondisi suhu yang ada di dalam greenhouse. Di sini menunjukkan untuk vertigasi di 37,7 derajat dan di DRFT ada di 38,1. Begitupun dengan kelembapan udara berkisar di sekitar 60%. Ini artinya memang selisih suhu di dalam dan di luar greenhouse hanya terpaut sekitar 1-2 derajat saja. Inilah kelebihan dari greenhouse yang kami miliki, yaitu greenhouse 6 meter. Greenhouse dengan tinggi 6 meter dengan sistem bukaan atas. Selanjutnya kita lihat ke dalam seperti apa ya. Ini sekarang kita mau ke dalam greenhouse yang kami miliki. Ini ruang tandon. Ini panel kelistrikan. Kita lihat nanti data yang ada di dalam greenhouse. Ini ruang tandon yang kami miliki. Ini tandon untuk vertigasi. Ini tandon untuk air baku. Kemudian kita lihat tandon untuk sistem DRFT. Sistem DRFT kami menggunakan tandon yang ditanam di dalam tanah. Ini kapasitas 5.000 liter. Sekarang kita coba masuk ke dalam greenhouse. Ini kondisi tanaman di greenhouse. Di sini terdapat dua sistem budidaya.
yaitu ini merupakan sistem DRFT, Dynamic Root Floating Teknik. Jadi nanti kita lihat bagaimana sistem itu bekerja. Ini merupakan sistem vertigasi. Jadi di greenhouse ini ada dua sistem. Ini sedang membudidayakan melon jenis Sweet Hummy dengan usia tanam yang sama di dua sistem ini, yaitu 19 hari setelah tanam. Ini sebentar lagi tentu memasuki masa polinasi. Kita lihat sistem DRFT itu seperti apa. Ini kita lihat dari sini. Jadi dengan menggunakan guli DRFT, guli yang didesain khusus untuk sistem DRFT ini, guli ini lebarnya 20 cm dengan tinggi 10 cm. Kita coba lihat, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi dari tandon tadi dipompa, dialirkan menuju inlet. Kita lihat seperti ini. Di bagian inletnya kita coba buka ya. Kita lihat akarnya, kelihatan putih ya, jadi tanamannya sehat. Jadi guli ini didesain dengan menggunakan double layer seperti ini. Maksudnya yaitu agar suhu nutrisi dapat dijaga atau nanti jadi lebih dingin tentunya, tidak terlalu mengenai efek dari panas di siang hari. Seperti kita ketahui tadi bahwa suhu yang ada di dalam greenhouse berada di 37 derajat, sedangkan suhu yang di luar berada di 35. Inilah efek positif greenhouse dengan tinggi 6 meter yang selama ini kami bangun. Jadi greenhouse ini mampu memberikan kenyamanan bagi tanaman. Seperti kita lihat ini, tanaman melon bisa tumbuh dengan baik. Tidak ada yang layu di saat siang hari tentunya. Jadi untuk sistem DRFT ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa merawat air. Artinya air nutrisi ini benar-benar terukur, yaitu bebas dari patogen, juga secara suhu nutrisinya bisa dijaga di kisaran, kalau bisa maksimal 30 derajat. Itu nanti pengaruhnya terhadap DO. Jadi DO-nya tinggi, otomatis akar menjadi sehat. Selain tentunya yang utama juga tidak kalah penting adalah nutrisi. Untuk nutrisi kami sudah lama melakukan riset, artinya untuk nutrisi sudah tidak perlu diperdebatkan lagi mana yang terbaik, karena yang selama ini kami gunakan maupun kebun-kebun mitra kami gunakan menggunakan racikan yang sama dengan yang kami gunakan. Untuk nutrisi kita lihat bagian outletnya dari sistem ini. Ini bagian outletnya. Di sebelah juga sama. Untuk mengatur ketinggian air, tinggal dicopot pipa 1,5 ini nih. Jadi ini outlet menggunakan pipa 1,5 in. Ini tinggal dicopot, diganti yang lebih rendah kalau mau diatur ketinggian airnya. Jadi kita lihat lebih detail ya. Jadi sudah didesain sistem drain yang digunakan untuk outlet guli DRFT ini sedemikian rupa. Ini juga proper, tinggal untuk menggantinya tinggal menggunakan pipa 1,5 in. Selanjutnya kita lihat akarnya. Ini akar tanaman melonnya putih, berarti kan sehat, putih dan memiliki banyak akar serabut ya. Jadi itu tanda-tanda melon yang sehat.
Nah, sistem DRFT itu dari ujung inlet sampai dengan outlet ini dibuat datar tanpa kemiringan. Inilah sistem DRFT yang kami miliki. Selanjutnya kita beralih ke sistem vertigasi. Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kondisinya sama, varietasnya sama, hanya dua sistem yang dibedakan. Ini untuk sistem vertigasinya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa bendera biru dan kuning ini? Ini merupakan blue dan yellow trap yang kami gunakan sebagai antisipasi untuk mencegah vektor virus yang akan menginfeksi tanaman. Jadi titik kritis dalam budidaya tanaman melon di fase vegetatif adalah bagaimana kita berjuang atau petani berjuang melawan virus tanaman yang rentan menyerang. Virus itu sendiri dibawa melalui vektor. Vektor itu bisa trip, bisa kutu kebul, dan sejenisnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai petani? Tentu bagaimana mengakali ya, dalam bahasa sederhananya, agar vektor tadi tidak menyerang tanaman kita. Kita pahami karakteristik dari vektor tadi. Apa itu? Vektor tadi, dalam beberapa literasi yang saya baca, mereka sangat suka dengan yang namanya daun muda. Jadi pasti akan mengerat maupun menggigit di daun-daun muda ini. Inilah mengapa yellow dan blue trap ini dipasang mengikuti alur pertumbuhan dari tanaman melon ini. Jadi yellow dan blue trap ini mengalihkan. Ketika mereka melihat daun muda, mereka lebih tertarik ke warna biru dan kuning ini dan akan menempel di sini. Akhirnya tidak jadi menggigit atau mengerat tanaman melon ini dan tidak menyebarkan virus yang kemungkinan dibawa oleh vektor tadi itu. Nah, di dalam perjalanan 19 HST ini sampai dengan hari ini kami hanya mengganti satu tanaman melon yang terkena virus. Jadi ini lumayan efektif ya untuk melakukan pencegahan. Selain tentu di awal hal yang krusial adalah melakukan sterilisasi terhadap kebun ini secara total sebelum ditanam. Jadi tahapannya disterilisasi dulu, kemudian kami pasangkan yellow dan blue trap ini sebelum media tanam ditaruh di dalam kebun ini. Itu akan banyak mengurangi resiko dari serangan hama yang akan mengakibatkan virus pada tanaman melon. Selanjutnya pencegahan yang kami lakukan yang lain adalah juga secara kuratif atau penyemprotan dengan cara kimia. Itu pun ada teknik yang mungkin jarang dilakukan oleh kebun lain, yaitu penyemprotan kami lakukan di pagi hari dengan cara fogging. Fogging atau pengasapan dengan menggunakan bahan yang water based, tentunya dikombinasikan dengan pestisida. Ini maksudnya yaitu kenapa harus dilakukan di pagi hari? Karena pengasapan itu kan udara yang sedikit hangat ya, itu akan mengalir ke atas tentunya. Jadi diusahakan sebelum matahari terbit itu sudah dilakukan agar efektivitas dari fogging itu bisa optimal. Kenapa harus fogging? Logika sederhana saya seperti ini. Ini vektor virus tadi paling suka
ngumpet di bawah daun biasanya. Jadi kalau pagi mereka, malam ngumpet di bawah daun-daun seperti ini. Gitu loh. Nah, dengan teknik fogging berarti racun yang ada dalam pestisida yang dicampur dengan menggunakan WFA atau berbahan untuk fogging tadi, tentu dengan teknik fogging dia akan ke atas. Karena kan udara panas cenderung naik ke atas, mengalir ke atas sehingga mengenai vektor yang ada atau kemungkinan ada di dalam tanaman melon ini. Itulah mengapa teknik fogging lebih efektif dibanding menggunakan teknik semprot biasanya. Itu best practice yang kami lakukan. Jadi sebelum memulai menanam melon tentu dilakukan sterilisasi secara menyeluruh. Di sini insect net, semua peralatan disterilkan menggunakan pestisida, juga menggunakan H2O2 agar terbebas dari virus tentunya. Kemudian penggunaan yellow dan blue trap dan pencegahan menggunakan pestisida. Kalau dilihat sekilas memang investasi atau biayanya sedikit lebih mahal, tetapi secara penggunaannya kami menggunakannya secara efisien. Jadi secara jangka panjang maupun operasional cost juga tentu lebih murah dibanding dengan teknik yang biasa dilakukan petani. Inilah greenhouse yang kami miliki, ada 2 sistem. Penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Hasil panennya sekitar di awal bulan Maret. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten kami yang lain.